bismillah, kita sambung. Oke, jadi ini tadi ya, kita menggunakan list dengan list files. Oke, cukup bisa dipraktekkan ya. Kemudian di bagian selanjutnya, untuk meng-create file baru dari objek file yang tadi, kita boleh sertakan foldernya. Kemudian dari folder yang ada, kemudian file yang kita mau buat. Ini file belum ada. Lalu kita .create new file gitu dari objek tersebut. Itu akan terciptakan file tersebut. Ini langsung. Jadi ini new practical point yang bisa kita pakai dalam Java. Bisa kita lihat di depan ya. Di slide seperti yang di depan, kita misal mau buat new directory, folder yang pertama, ini folder yang kedua. Folder yang kedua di dalam folder A. Oke, maka di creation tersebut kita boleh .macdirs. Bagi yang pakai command prompt ini nggak aneh ya, macdirs. Kemudian untuk yang single, bukan yang subdirectory, .macdir saja. Jadi ini bedanya, yang paling atas dia akan meng-create folder pertama dengan innernya atau dengan subdirectory-nya. Kalau yang macdir doang tanpa S itu cuma satu single saja. Oke. Nah, di read and write misalnya tentang file input and output tadi sudah diceritakan tentang menulis dan membaca. Bagaimana Java menuliskan konten suatu file? Karena semua tergantung dengan OS itu sendiri. Apakah kita sedang running di Linux atau running di Windows? Nah, encoding yang dipakai itu cukup diterapkan oleh file reader ataupun file writer-nya. Jadi entah itu ANSI, UTF, UCS dan seterusnya, itu formatting yang dipakai terhadap suatu karakter. Teks maksudnya ya. Karena ada simbol-simbol tertentu yang kalau tidak bisa dibaca dia menjadi kotak. Ya, mungkin rekan-rekan semua pernah membuka file tertentu, simbolnya random gitu ya, ada kotak hitam, kemudian putih ataupun kode tanda tanya dan seterusnya. Itu adalah karakter encoding yang tidak sesuai. Jadi kalau sudah digunakan file reader dan file writer, dia akan otomatis membaca sendiri dari OS tersebut. Ya, dan bagaimana pembacaannya? Untuk pembacaan kita butuhkan file reader dengan buffer reader, yang mana kita baca dengan loop tertentu. Ya, kita create dulu objek filenya, ini nggak akan lewat file objek ini. Terus kemudian dibantu dengan file reader dimasukkan ke konstruktor yang tadi. Nah, ini dia. Dan file reader objek tadi yang kita save dalam variabel bacaan, kita lemparkan kepada buffer reader. Nah, jadi yang nanti di loop itu adalah di buffer readernya. Perhatikan dulu di slide. Nah, ini dia. Kita loop while buffer reader tadi di .readline, artinya dibaca per baris. Disimpan ke data, itulah yang kita outputkan atau kita shout. Jadi pembacaannya ya line by line. Jika usai .close buffer reader tadi. Oke, seperti itu. Dan kemudian di bagian yang selanjutnya, misalnya writing. Writing ini sama seperti tadi, serupa ya. Kita cuma butuhkan objek yang serupa ya, dari buffer objek pula, buffer writer. Kalau tadi reader, sini writer. Kemudian tadi file reader jadi writer. Lihat, variabelnya saja kita ganti, buffernya sama. Cuma waktu writing kita tidak perlu meloop, cukup .write saja. Nah, .write stringnya apa yang mau ditulis. Nah, di situ. Repetisi saja buffer .write-nya. Kalau mau menuliskan teks tertentu di file tersebut, .write seterusnya. Kalau mau turun ke bawah, new line ataupun ganti dari garing n ya, lalu di close. Itu writingnya per baris. Jadi cukup file yang tadi sudah memberikan fungsionalitas yang kita dapatkan, menulis, membaca, meng-create, mendeteksi dan seterusnya. Kalau file yang di-create ingin ditambah ulang pada sesi yang lain, maka itu namanya append mode. Ataupun kita insert teks tanpa mengganggu teks yang sebelumnya, append. Maka dalam file writer yang tadi kita tambahkan mode yang pengaktifannya yaitu true-nya di sana. Cukup lakukan yang tadi sama, tinggal tambahin true, itu akan append. Oke. Untuk yang file IO saya rasa semua tinggal praktekkan modul yang sudah ada di slide.
Kalau nggak praktek nggak akan tahu. Jadi dipraktekin, di running ya. Oke, sekarang masuk di bagian exception. Tadi rekan-rekan semua memperhatikan ada error ya. Di project tertentu kita tadi sempat ada bagian yang error. Nah, error di mana code itu sampai di proses pada execution suatu program itu disebut sebagai exception. Kondisi di mana error itu ada di baris kesekian. Nah, maka kondisi tersebut perlu di handling atau perlu dituntaskan dengan cara deklarasi ataupun tanpa adanya throw statement. Nah, ini dia. Dengan ada throw ataupun tidak. Contohnya apa? Throw ini kita tulis pada metode. Ya. Contohnya kita akan gunakan pada metode. Tapi kalau tidak ada throw statement, kita boleh menggunakan teknik yang lain, yaitu try and catch. Try and catch itu seperti ini, dibuka, nanti ada error di tengah, lalu catch, tangkap penanganannya. Oke, contohnya saja coba lihat di depan. Misalnya rekan-rekan perhatikan ini ada objek file ya, lalu kemudian kita .create new file. Ini tentu akan ada warning dari NetBeans-nya, dari IDE-nya. Dia meminta untuk di throws ataupun di try and catch. Pilihannya antara dua tersebut, tinggal pilih. Misalnya kita menggunakan throws, maka di metode tersebut yang kita jalankan pada PSP misalnya, kita tambahkan statement throw exception. Nah ini, karena exception itu ada banyak jenisnya, nanti kita akan bahas. Untuk yang sekarang pakai yang general exception only. Nah, jadi nanti ada SQL exception, ada IO exception, ada file not found exception, di mana error-error tertentu diketahui lalu kemudian di resolve pada code tersebut. Kalau tidak pakai yang di method, maka kita boleh gunakan try and catch seperti yang di depan. Nah, perhatikan. Ini kita lihat pada baris yang create new file, dia dibungkus oleh try and catch. Nah, ini try-nya openingnya, ini closing di sini. Nah, catch. Apabila create new file mendapati error ataupun permission misalnya tidak dapat menuliskan, maka dia akan jump ke writing access ditolak. Nah, ini dia. Jadi bukan close lalu mati programnya, tidak, tapi dia resolve di sini. Oke, itu untuk yang di exception. Nah, untuk yang lainnya misalnya di external call misalnya, kita akan bahas ini ketika nanti throws-nya itu dipanggil oleh metode yang lain. Ya. Saya contohkan dulu yang singkat. Nah, di sini ya, kita masuk ke yang tadi misalnya. Nah, ini. Oke, ini tadi yang file yang pertama, yang listing ya, melihat isi suatu directory ya. Tadi di awal banget. Nah, misalkan ini sudah kita ketahui di project tertentu ada folder A, di mana folder A tersebut ada lagi file isi di dalamnya. Maka kita print out isi daripada folder tersebut. Nah, ini dia. Kita print out seperti biasa karena itu merupakan array dari string yang didapat, ya. Ketika ini di run, kita ketahui bahwasanya ini memberikan nama file yang kita dapati sesuai dengan kontennya. Bisa dilihat ya di depannya. Nah, itu dia. Dia dapati file tertentu dan folder tertentu di dalam tadi. Bagaimana kalau foldernya itu tidak ada? Not exist, gitu ya. Folder yang lain yang mana ini tidak ada foldernya. Tentu saja ini akan error. Nah, error inilah yang disebut sebagai exception. Jadi secara code dia ditemukan pada baris tersebut. Bagaimana cara bacanya? Lihat di sini. Add. Nah, ini dia main. Maaf. Lihat yang tadi di output errornya add main. Nah, ini dia di file praktek file.main baris ke-22. Nah, di sini kita curiga. Nah, ini dia. File satuan di sini, di variable satuan adalah null katanya. Tadi di sini ada petunjuk Java length null. Berarti satuan variable array tidak ada hasil apa-apa, tidak ada listingnya. Berarti di sini. Untuk menangkap error tersebut, kita cukup pilih tadi dengan pernyataan
try, tutup sampai sini, catch, exception. Nah, ini dia. Jadi kalau ada yang error di sana, kita tinggal loncat ke sini. Kalau di procedural mungkin go to ya. Pernah pakai kan ya? Folder tidak ditemukan. Nah, ini dia. Proses tetap jalan. Jadi tidak ujug-ujug crash seperti tadi ya. Tadi kan crash. Yang pertama itu crash. Kalau seperti ini tidak. Dia akan mengeksekusi bagian tersebut lalu kemudian jalan. Lihat waktu di sini. Kemudian lompat dia, tidak ada di baris 22. Perhatikan, folder tidak ditemukan, proses tetap berjalan. Berbeda kalau ini tidak ada. Try and catch tadi tidak ada, maka dia akan langsung broken dan close seperti yang tadi ya. Itu tadi exception. Jadi kita harus mengetahui dulu di baris mana yang ada possibility error code-nya, lalu kemudian kita try and catch. Itu konversi misalnya untuk teman-teman yang sudah masuk di bagian konversi, error konversi, try and catch. Ataupun ini tadi yang file yang tidak ada, try and catch dan seterusnya. Oke, saya percepat. Oke, di audio, di bagian Java audio di sini kita akan mengkombinasikan beberapa topik, misalnya di exception, kemudian timing, thread, ini nanti ya, threadnya kita akan skill saja, kemudian objek lain terkait penggunaan audio. Ya, misalnya kita dapati karena di Java bawaannya kita bisa ngebaca beberapa file-file ini, file-file WAV, SND, AU, kemudian format yang lain kecuali MP3. Ya, MP3 itu rilisnya kemudian, jadi kita butuh external library nanti. Ya, nanti pastikan teman-teman ikut terus sampai ke Swing GUI, nanti dibahas tentang library apa yang dipakai untuk membaca MP3. Ya, karena format itu adalah adanya kemudian. Di sini pula kita akan bahas dua tentunya tentang playback dan juga capture. Namun di sesi yang kita dapati hari ini kita cukup ngebahas yang playbacknya saja, yang pemutarannya saja. Capture-nya ngerekam dari mic itu nanti. Ya, pastikan nanti masuk terus di pembahasan materinya ya, biar bisa ngerekam audio. Untuk saat ini kita playback dulu prosedurnya seperti apa. Audio input stream dengan file object tadi, kemudian info dengan audio format, lalu kemudian clip objek yang ada disambungkan dengan input stream ya, nanti di close. Nah, kalau kita lihat urutan ini nggak jauh beda tentang file objek yang di awal, lalu kemudian input stream tidak jauh beda dari buffer reader yang tadi, lalu info objek tidak aneh dari objek-objek variabel lainnya. Lalu di close, ini lihat di close mirip seperti pembacaan yang tadi dot close ya. Jadi urutan-urutan yang ada tadi kalau kita buka di bagian NetBeans ya, misalnya lihat di sini ya, lihat bagian public void putar di sini dia. Ini file audio yang tadi, objek file. Kita targetkan ke direktori tertentu dan lokasi filenya. Lalu disambung ke audio input stream. Nah, ini dia. Lihat, kita passing file objek tadi. Nah, ini. Jika sudah, lanjutkan ke audio format. Nah, ini. Disambung terus, nyambung. Jadi, objek yang ada di awal sampai ke clipping itu memudahkan Java untuk mengenal apakah audionya ini bisa di playback atau tidak. Jadi kurang lebih 5 proses ini kalau kita rapatkan, ini yang kita pakai untuk yang namanya opening file, lalu kemudian play. Nah, ini klipnya di start. Sudah nyampe start, kita tunggu beberapa detik, lalu kemudian jika sudah di close. Nah, ini. Jadi kalau rekan-rekan play ini sesuai dengan lokasi file yang ada, ini pastikan ada dulu filenya. Ini akan memutarkan audio tersebut. Ini file-filenya di sini. Ya, di sini. Di folder tertentu misalnya dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk capture.
Nanti kita akan bahas khusus seusai swing GUI ya. Jadi nanti rekan-rekan semua diminta untuk menerapkan recording, merekam ya, dan meng-save ke lokasi tertentu dan seterusnya. Kalau yang ini kan cuma play lalu kemudian terdengar suaranya, udah cukup gitu ya. Jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa bahwasanya di materi yang ada relevansinya adalah ke exercise. Teman-teman diminta untuk melakukan yang namanya exercise yang diberikan, baik itu dari kontennya ataupun kesulitan yang didapat, tolong didiskusikan. Dan saya Gumuruh undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.